Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Kak Ronald bisa kembali menjumpai Anda. Kita akan belajar di sini bersama-sama di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penyakit stroke. Waduh. Penyakit yang berbahaya ini ya. Stroke sekali bahaya nggak? Pasti. 2 kali? Lebih bahaya lagi. Kalau 4 kali? Loh Kang, ini apa lagi? Nah pemirsa, jangan kaget. Karena narasumber kita yang kali ini pernah mengalami 4 kali serangan stroke. Namanya Pak Yes. Aduh, kenapa harus say yes juga sama stroke? Kenapa nggak say no ini Pak Yesnya? Betul. Dan yang bikin kami kaget, jarak antara satu stroke ke stroke berikutnya itu hanya ada dalam kisaran 1 tahun saja. Menakutkan sekali. Iya, dan salah satu faktor risiko ini bisa terkena stroke karena Pak Yes ini memiliki gula darah yang sangat tinggi. Jadi angkanya sampai 400 loh Kang. Makanya kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi kepada Pak Yes karena memang pasca stroke ini tangan kiri dan kaki kirinya itu masih sulit digerakkan. Dan langsung kita sapa Pak Yes di sini. Apa kabar Pak Yes? Hai Pak Yes. Baik, ya Pak ya. Semangat terus ya Pak Yes. Semangat. Semangat. Dan juga ada Mas Boy di sini. Apa kabar Mas Boy? Baik, alhamdulillah Mas Kang Ronald, Mbak Tantri. Iya. 4 kali loh Mas Boy kena stroke-nya Pak Yes ini luar biasa. Tapi sekarang terima kasih loh sudah bisa menyempatkan hadir ke studio kami ke Pak Yes ya. Iya, dan masih mau berbagi untuk membuat kita belajar sama-sama di sini. Iya. Jadi pertama kali Pak Yes, apa yang terjadi waktu itu? Ya ingat waktu itu di kantor kayaknya mata itu matahari kayak 5 watt. Oh redup. Redup. Lalu? Terus kayak masuk angin lah, kayak nggak enak ini. Saya diizinkan pulang, sampai rumah saya tidur. Bangun tidur mau mandi sore, belum bangun di tempat tidur malah jatuh, kena stroke pertama. Setelah sadar? Saya nggak tahu, tahu-tahu saya di rumah sakit aja. Jadi tidak sadar waktu itu. Tidak sadar. Kemudian apakah sudah ada gejala tangan kiri dan kaki kiri yang tidak bisa digerakkan ini? Yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak dengan tangan kiri. Oke. Cuma dulu mulut kali istri tampar, tapi nggak jadi, malah sembuh. Jadi miring tadi mulutnya ya? Enggak. Awalnya sempat, Tapi kayak istri lihat bingung kenapa dia gini, akhirnya mulut enggak. Oke. Oh oke, jadi istri yang kemudian sempat, ini kok ada yang aneh gitu ya Dia Pak? gini, kayaknya kayak kali lihat mukanya lain, dia tampar, malah nggak jadi. Oke. Ya. Mengalami kesulitan berbicara juga tidak Pak? Oh enggak. Oh tidak. Ya itu kemungkinan sejak nggak sengaja kali penamparan itu. Saya nggak tahu kalau dulu tampar kaki tangan kiri, kemungkinan ya. Pak Yes ini loh bisa aja nih. Itu mitos ya. Setelah serangan yang pertama, ke serangan yang berikutnya jedanya berapa lama Pak? Cuma berapa bulan di kantor lagi duduk, tahu-tahu kejang-kejang di bangku. Waduh. Terus bawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit dapat berapa, boleh pulang ya sudah izin pulang. Ketiganya itu waktu ada pilkada tahun berapa, saya jemuran di teras, biasa sambil duduk. Waktu itu ada pilkada, istri jadi ke komplek belakang untuk nyoblos. Pencoblosan. Saya ditinggal, saya nggak sengaja, tahu-tahu saya jatuh jatuh di bangku. Anak kebetulan di dalam, dia dengar kali, dia berteriak, baru saya diangkat sama tetangga, taruh mobil, bawa ke rumah sakit. Saya tahunya di rumah sakit. Oke, tidak sadarkan diri juga ya Pak? Diri. Yang keempat, yang terakhir, berapa lama bedanya? Ya nggak jauh juga sih. Aduh. Oke. Itu bangun tidur, tahu-tahu di tempat tidur saya kejang-kejang, kata ibu. Jangan bawa ke rumah sakit lagi. Oke. Ya Tuhan. Pak, itu dalam setiap prosesnya itu gula darahnya memang selalu tinggi, tidak pernah ada penurunan atau terkontrol? Ya gula darahnya sih masih 100 tapi di atas itu udah masuk. Jadi tetap tinggi ya gula darahnya ya. Karena terbayang ya ketika serangan stroke yang pertama mau pemulihan, Betul. kena stroke lagi. Yang kedua mau pemulihan, kena lagi. Ketiga mau pemulihan, kena lagi. Jadi akhirnya tidak pernah mencapai pemulihan yang efektif gitu kan. Tapi terima kasih sekali Bapak bisa hadir ke sini. Kalau bisa boleh kami tahu sekarang yang tersisa masih seperti apa Pak? Kaki, tangan bisa diangkat Pak? Ya belum bisa tinggi sih, cuma gini-gini. Tapi sudah bisa ya? Kalau menggenggam gitu bisa Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kaki bagaimana? Kaki masih bisa buat jalan. Oh, tapi bisa menopang badan bisa ya? Bisa. Oh, tangan tapinya Hanya ya? tangan yang berat. Dan sekarang Bapak masih aktif bekerja atau bagaimana? Udah di pensiun.
Oh, udah pensiun. Jadi pensiun dini karena untuk pemulihan jadi Oh iya, biar fokus buat pemulihan ya Pak Iya, ya. benar. Iya. Oke, Bapak mendapat treatment apa aja sih Pak? Ya itu aja ikut itu terapi laser itu. Teknologi laser. Oh, pakai teknologi laser Bapak, ya. Laser sama ini aja terapi-terapi karena stroke itu hanya kebiasaan kita aja untuk melatih ya. Berarti kita lagi Oke. jalan, gerak-gerak supaya tidak kaku itu. Iya. Tapi berarti pola hidupnya dirubah total ya Pak? Kena atau diabetes saya berkurang. Sebelum diabetes malah dulu saya minum teh manis terus. Wah, itu tuh. Ya. Oke. Oke. Dan juga menambahkannya dengan menggunakan teknologi Ya sejak laser. teknologi ini saya pakai lumayan tidak ada kejang lagi. Dan karena saya ngerinya kan kejang terus. Karena dari dokter juga kasih obat. Obat kejang itu udah mulai berkurang. Tadinya sehari 2 kali, sekarang sekali aja. Gula udah stabil. Udah stabil, ya. Terus sudah mulai terasa ada perubahan di kaki sama di tangan belum Pak? Ya di tangan belum, kaki ya bisa jalan aja lah. Asalnya nggak bisa ya Pak ya, sama bisa sekali. Karena Ya? itu perlu latihan kan katanya. Betul, betul. Karena ada yang Ya, bilang ya. itu tidak bisa kalau bukan dari kita sendiri melatih. Baik, baik. Pak Iyas, saya tuh pengen tahu apa sih yang membuat kemudian Pak Iyas menyertakan teknologi laser dalam pengobatan pasca stroke ini? Ya saya sejak lihat TV kan saya lihat ternyata di situ bilang untuk tidak pengulangan laser itu, makanya saya coba. Ternyata pas saya coba benar adanya. Apa yang benar? Maksudnya Ya saya rasanya tidak berbeda? akan terulang kejang-kejang lagi, itu terserang Iya, lagi. iya. Kalau Nah, ini dari awal saya pakai, kemungkinan itu bisa mengatasi. betul. Oke, Mas Boy. Ya, jadi stroke itu kan terjadi kerusakan pada pembuluh darah di otak. Ya, kemudian bagian persarafan di otak itu tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi kelumpuhan. Ya, mulai dari biasanya wajahnya jadi tidak simetris, kemudian kesulitan bicara, dan kemudian ada kelumpuhan pada tangan dan kaki, bisa kiri kanan, bisa sebelah saja begitu. Dan ini kalau terjadi kerusakan, ini akan terutama kerusakan daerah otak ya, dari saraf itu biasanya sifatnya permanen. 4 kali ini bukan prestasi yang bagus ya, mohon maaf ya Pak Yes, ya. Prestasi jelek, Jadi 1 kali saja ini sudah menjadi catatan khusus. Jadi Betul. tanda kewaspadaan yang harus sangat kita perhatikan, jangan sampai terjadi yang kedua, ketiga, dan selanjutnya begitu. Iya, dan terjadinya itu dalam waktu yang berdekatan gitu loh, Iya. Betul, Mas Boy, dan ternyata itu bisa terjadi ya? Iya, sangat mungkin terjadi ya, karena kan sirkulasi darah kita setiap saat selalu beredar. Pak Yes, ini masalahnya adalah karena tadi ada dengan diabetes ya. Diabetes ini ya harus terkontrol, harus ya. Jadi tidak kalau tidak terkontrol maka dampak komplikasinya menjadi sangat banyak. Salah satunya terjadi stroke. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan mudah ya mudah kalau kita bisa mengontrol. Ya, mengontrolnya di samping dengan mengatur pola makan, pola aktivitas, kemudian berat badan, kemudian mengkonsumsi obat, dan juga melakukan pemeriksaan secara rutin kadar gula darah kita. Ya, dengan medical check up itu harus dilakukan secara serta-merta dan secara kontinu terus-menerus, apalagi yang sudah mengalami komplikasi seperti yang dialami oleh Pak Yes ini. Tetaplah bersama dengan kami di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Yes yang mengalami 4 kali stroke. Bayangkan, 4 kali stroke ya. Jadi penasaran, dulu pola hidupnya seperti apa sih? Pak Yes, kami ingin tahu dulu gaya hidup Bapak seperti apa, dari makan dulu saja. Makan dulu gimana sih Pak sebelum kena serangan stroke tuh? Ya makannya nggak teratur sih, kurang sayur, Terus? ya lebih banyak goreng-gorengan. Goreng-goreng, yang enak-enak, Ya, gurih-gurih. Minuman manis suka Bapak? ya karena dulu masih bujangan kan, kalau pulang kerja capek, minumnya yang drink-drink itu wah. Ya. Minuman-minuman Minuman kemasan kalian. ya. Minuman Gorengan, kemasan. Ya, Pak, jadi pantas saja kalau gulanya tinggi gitu kan ya. Terus Iya. tidurnya bagaimana nih? Nah dulu memang karena muda kan, masih muda, kalau tidur tuh malam mulu, Begadang. begadang terus. Ya, terus kalau stres di kantor juga berpengaruh, Pak? Ya, memang kerjanya dulu kan karantina 24 jam. Karantina apa ini Pak ceritanya? Ikan. Karantina ikan. Oke. Itu 24 jam harus mengontrol terus ya Pak ya? Iya, Oke. iya, iya. Dan itu juga pasti sebetulnya kan merasakan ikan-ikannya juga ya Pak? Ya, Betul kan? kita merasakan dikit-dikit sampelnya kita makan. Makanan-makan seafood nih memang ya Iya. kadang-kadang kadar Aduh, lemaknya. seafoodnya sih nggak salah. Seafoodnya nggak apa-apa, polanya nggak bagus. Nah, Pengolahannya nggak bagus. tapi Mas Boy senang ya, maksudnya melihat untuk yang sudah 4 kali kena stroke bisa datang ke sini luar biasa, jalan sendiri, memang masih memakai tongkat, tapi kita bisa lihat perubahannya gitu kan ya.
Ya, jadi kalau kita cerita bagaimana sih sebenarnya hubungan antara stroke dengan diabetes ya. Diabetes ini kan ada gangguan di mana kadar gula dalam darah itu lebih tinggi sehingga darahnya menjadi lebih pekat ya. Berikutnya akan terjadi penumpukan ya deposit lemak di daerah pembuluh darah tadi. Nah, deposit ini akan menyebabkan sumbatan, akan menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Nah, kalau ini terjadi di otak, maka akan terjadi yang disebut dengan stroke tadi. Jadi kaitan di situ. Jadi sebenarnya utamanya di diabetesnya. Jadi diabetes kan dikenal sebagai ibu dari segala macam penyakit. Betul. Jadi kalau gula darahnya terkontrol, harapannya segala macam penyakit itu juga bisa dikontrol atau bisa dicegah. Bahkan kita bisa menghindarkan terjadinya komplikasi. Ya, apalagi ini komplikasinya kemudian berulang begitu. Ya. Tapi pemeriksaan terakhir bagaimana Pak Yes? Gula darah sudah jauh lebih terkontrol? Udah terkontrol, ya 107 mah kontrol ya. Bagus. Oke. Gula Ya, darah. 107. Kolesterolnya Pak? Kolesterolnya tadinya 200, dia 148 katanya. Saya pernah coba. Masih bisa Udah diturunkan. bagus lah katanya. Ya, tapi menurun lah ya kecenderungannya Jadi ya. ini juga salah satu upaya. Jadi tadi mengontrol gula darah itu kan banyak cara yang saya lakukan ya. Kalau teknologi laser ini bisa membantu tadi untuk pengontrolan kadar gula darah, kadar kolesterol dalam darah kita ya. Di samping tadi dengan pola makan, dengan obat-obatan, pola aktivitas, pola olahraga ya. Jadi teknologi laser ini dia meningkatkan kerja dari mitokondria. Mitokondria itu bagian dari sel di tubuh kita yang itu dia merupakan dapur dari sel tubuh kita yang dia bisa mengaktifkan atau meningkatkan metabolisme dari kadar gula dan kolesterol tadi. Sehingga dia penyerapannya menjadi lebih baik, ya kadarnya lebih terkontrol, kemudian kita lebih berenergi. Ya. Orang dengan gula darah yang tinggi bukan menjadi dia bersemangat, biasanya akan jadi lemas. Menjadi Meskipun lemas, dia betul. makannya banyak, tapi kok ini nggak ada tenaga begitu, karena tidak bisa diserap dengan baik. Ya. Dan tadi kalau kolesterolnya juga terjaga dengan baik, maka tadi penumpukan lemak pada pembuluh darahnya akan menjadi baik. Jadi kualitas darah, kualitas pembuluh darahnya akan menjadi lebih baik, dibantu dengan teknologi laser. Tentunya dengan kombinasi tadi minum-minum yang manis dikurangi ya Pak ya, minum-minuman kalengan yang kadar gulanya tinggi dikurangi, gula semua itu. yang asin-asin tinggi dikurangi, ya makanan-makanan tadi yang kadar lemak tinggi itu juga mulai Sayur, dikontrol. Ya, sayur. tambahkan banyak makan sayur, buah. Tapi berbicara mengenai teknologi laser, itu menjadi hal yang penting juga untuk mengetahui lebih detail lagi. Jadi Kak Ronald, tanyakan ke Mas Manji untuk punya informasi lebih jauh lagi, termasuk mungkin Anda merasa bahwa membutuhkannya sekarang, jadi kemana sih sebetulnya harus mendapatkannya? Nah, silakan lihat perbincangan berikut ini. Penyesalan memang selalu datang terakhir. Iya. Karena kalau di awal namanya Pencegahan, jangan pendaftaran. aduh, nggak kejebak nih, hebat nih Mas Panji nih. Tapi memang itu yang perlu kita lakukan selagi kita masih muda, masih belum ada keluhan. Justru ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita memanfaatkan teknologi laser sebagai langkah pencegahan. Ya jangan sampai menunggu harus sampai kena 4 kali stroke dulu. Satu saja udah berbahaya, ini 4 kali. Betul, dan jangan anggap prestasi ya. Makanya kita harus dari awal melakukan berbagai macam upaya. Misalnya merubah pola hidup yang sehat. Betul. Dan tentu saja menggunakan teknologi laser dari dokter laser cukup 2 kali saja dalam 1 hari, pagi dan juga malam hari. Ya, tadi cerita dari Pak Yes, beliau sudah merasakan manfaatnya bahwa memang pemulihannya menjadi lebih cepat. Kejang-kejangnya sudah tidak ada. Betul. Gitu Kata ya. kuncinya nih ada berbicara sebenarnya adalah pada darah. Betul. Kalau kualitas darah kita bagus, ini bisa membantu juga proses pemulihannya. Dan teknologi low level laser ini kan memang dikhususkan untuk menstimulasi darah kita. Jadi ketika kita menggunakan dokter laser pada pergelangan tangan kiri, nantinya nih sinar laser ini akan menyinari aliran darah yang lewat, terutama di pembuluh darah nadi kita. Supaya nanti darah ini dia bisa menyerap energi laser, kemudian dibawa ke jantung kita untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Karena teknologi laser ini dia bisa membantu untuk mengurangi gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi dengan cara membuat tubuh kita menjadi lebih berenergi. Gula darahnya digunakan deh, badan jadi lebih segar, lebih bugar. Iya. Tidak perlu kita memikirkan bagaimana teknologi yang canggih ini bekerja. Cukup kita pakai saja kan? Betul, tinggal kita gunakan saja dan kita bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Yang masih muda, belum ada keluhan, bisa menggunakan sebagai langkah pencegahan. Betul. Bagi yang sudah ada keluhan, nah bisa menggunakan dokter laser juga sebagai langkah untuk mengendalikan keluhan kesehatannya. Iya, pemirsa hati-hati dengan stroke ya. Ini adalah penyakit yang bisa merubah hidup seseorang. Betul. Ya. Tapi jangan lupa, stroke bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi.
Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk menghubungi nomor telepon yang tertera dan kunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali lagi di Go Healthy. Saya Karona dan juga ada Mas Boy di sini. Juga ada Pak Yes yang akan berbagi pengalamannya. Sudah 4 kali stroke dan berusaha untuk bisa mengubah pola hidupnya menggunakan teknologi laser juga supaya tidak kemudian terserang kelima kalinya. Tapi kan ya 4 kali gitu loh. Jadi terbayang ya, Pak Yes ya. proses pemulihannya akan lama. Bayangkan 4 kali serangan stroke hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Serangan stroke yang pertama, mau pemulihan, kena stroke yang kedua. Dari 0 lagi. Setelah serangan stroke yang kedua, mau pemulihan, kena stroke yang ketiga, lalu keempat. Jadi Pak Yes, sehatnya Bapak itu ya, buat banyak orang, Pak. Banyak orang-orang yang tergantung sama Bapak, orang-orang yang butuh Bapak. Gitu. Dan mereka juga yakin, saya yakin mereka juga akan memberikan semangat, support, dan doa untuk kesehatan Bapak. Itulah sumber semangat saya. Bapak, ada yang mau disampaikan ke keluarga? Iya, kita bisa paham ya. Bapak pasti terharu, selalu didampingi ya Pak ya. Iya. Itulah yang namanya cinta sejati ya pemirsa ya. Dalam keadaan sulit tetap mendampingi. Jadi memang Iya Pak, kami paham kok Pak. Iya. Karena Ibu selalu mendampingi terus ya Pak ya. Setiap hari ya Pak ya, selalu ada ibu yang mendampingi anak-anak gitu ya. Sumber kekuatan Bapak pastinya. Jadi satu hal yang memang harus dimiliki oleh penderita stroke dan juga keluarga penderita stroke adalah jangan sampai pupus harapan. Jangan sampai hilang harapan. Karena harapanlah yang bisa membuat kita kembali bangkit dan mempercepat proses pemulihan. Ayo, terus semangat ya Pak ya. Kita dukung Bapak terus. Ya. Iya. Terima kasih. Semangat Pak Yes. Baik pemirsa, Pak Yes sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk pemulihan pasca serangan stroke yang keempat. Ada juga nih masyarakat lain yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk pemulihan kesehatannya. Kita simak kisahnya berikut ini. Saya pada tahun 2011 kena stroke. Tangan dan kaki kiri saya tidak bisa bergerak. Setelah kena stroke, baru saya sadar setelah dokter beritahukan bahwa saya kena diabetes dengan ketinggian 525. Efek yang saya paling rasakan setelah menggunakan teknologi laser adalah semakin percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas. Kemudian gula darah saya semakin normal. Sekarang itu 120, itu sudah normal. Kalau saya istirahat tidur, itu lebih tidur nyenyak. Dan sekarang saya sudah sehat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali dan mengajar kembali. Terima kasih teknologi laser. Iya. Bapak lagi cerita kalinya lagi berusaha tepuk tangan ya Pak ya. Sebentar lagi bisa. Sebentar lagi bisa kok Pak. Ya. Kita doain. Sebentar lagi bisa. Oke, Mas Boy, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Pak Yes ini? Ya, jadi kasus stroke dengan diabetes ini suatu penyakit yang memang saling berkaitan. Ya, Sealiran jadi, ya. Sealiran, betul Pak. Yes, ya. Jadi utamanya memang di diabetesnya. Jadi paling mudah diabetes ini ya punya keturunan, tidak punya keturunan ya.
tetap terapkan pola hidup sehat. Itu paling penting ya. Kita mencegah artinya dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang baik ya, pola istirahat yang cukup, pola olahraga, faktor stres itu harus dilakukan terus-menerus sejak dini, sejak usia muda. Kita bisa mencegah terjadinya stroke. Ya, kita nggak bicara yang berulang dulu, kita bicara di awalnya sekali adalah untuk stroke-nya. Ya, di samping stroke juga penyakit jantung, gagal ginjal, penyakit-penyakit yang lain yang bisa disebabkan karena kadar gula darah yang tinggi. Jadi untuk tahu berapa kadar gula darah kita, lakukan pemeriksaan medical check up. Ya, kalau memang ditemukan, segera diatasi, segera dikontrol, ya, karena gula itu memang tidak, kalau sudah sekali kena, itu dia susah untuk sembuh atau tidak bisa sembuh, dia hanya bisa dikontrol. Tahunya dengan pemeriksaan, kemudian mengkonsumsi obat dan menerapkan pola hidup sehat, serta dibantu dengan teknologi laser. Oke. Mas Boy, terima kasih banyak atas informasinya. Pak Yas, semangat terus. Ya. Salam Semangat terus. untuk ibu yang hebat Ya. yang sudah menemani dan mendampingi terus beserta dengan anak-anak juga. Berikut ini adalah perbincangan antara Kak Ronald dan juga Mas Panji untuk bisa membantu Anda mendapatkan informasi lebih lengkap lagi mengenai teknologi laser yang bisa menyehatkan tubuh Anda, terutama Anda yang sudah terkena penyakit stroke. Pemirsa, stroke ini adalah sebuah penyakit yang bukan hanya menyerang fisik, Iya, tapi betul. juga psikis. Biasanya yang dikenakan terlebih dahulu itu adalah mental, semangat. Ya. Betul sekali. Dan ketika stroke menyerang, ini bukan hanya berpengaruh terhadap satu orang, tapi satu keluarga Betul. juga akan terkena dampaknya. Jadi jangan sampai Anda terkena stroke, pemirsa. Pola hidup sehat itu kan mutlak, Mas Panji. Yes. Berat pada awalnya, betul. Tapi kalau sudah terbiasa nggak berat kok. Dan kami juga hadir setiap hari di hadapan Anda memberikan informasi, edukasi kesehatan, supaya Anda dan keluarga juga bisa bersama-sama mencegah jangan sampai Anda harus mengalami stroke. Iya. Seperti yang ada di tangan kirinya Mas Panji, ini adalah dokter laser, pemirsa, yang memang fungsinya laser yang satu ini untuk darah dan pembuluh darah. Darah-darah yang kental tuh mungkin karena gula darahnya tinggi, kolesterol yang tinggi, diuraikan, darah menjadi lancar, pembuluh darah yang kaku juga jadi lentur kan? Yes. Dan dokter laser ini sudah hadir 11 tahun yang lalu. Jadi sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaat dari dokter laser. Sekarang adalah giliran Anda. Oleh karenanya dukungan dari keluarga sangat penting ya untuk pemulihan mereka yang terkena stroke ya. Jangan sampai hilang harapan, pemirsa. Yes. Yuk kita usahakan, dokter laser bisa bantu. Betul, karena memang teknologi hadir untuk membantu memudahkan hidup kita. Dan bahkan bisa juga membantu memberikan harapan. Itulah pentingnya. Kenapa kita harus memilih alat kesehatan yang baik yang sudah terdaftar resmi di pemerintah. Seperti misalnya dokter laser ini yang tentu saja sudah memiliki nomor izin edar resminya. Dan bahkan nih jika Anda memiliki dokter laser, Anda juga akan dilengkapi dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin. Dan bahkan jika ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Ya, jadi meskipun di rumah keluhan kesehatannya beda-beda, nggak masalah. Bisa konsultasi dulu, pemirsa. Yes, dan ingat terus, selalu ada harapan bagi Anda yang ingin sehat. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan mari bersama kita tingkatkan kesehatan kita dengan memanfaatkan dokter laser.